Yang pertama ini ada definisi. Nah, jadi penyanggan itu merupakan struktur atau sistem yang digunakan untuk menstabilkan dan memperkuat lubang bukaan bawah tanah ya. Nah, di mana di sini fungsinya yang jelas ya menyangga batuan yang berpotensi akan runtuh gitu. Kemudian juga menahan atau menghentikan perpindahan lubang bukaan. Jadi ketika lubang bukaan digali, itu mengakibatkan ruang kosong ya, atau memberikan tekanan. Nah, nanti penyanggan ini memberikan kekuatan untuk menahan perpindahan lubang bukaan tadi. Gitu. Di mana sini tujuannya untuk mempertahankan luas dan bentuk bidang penambang yang cukup atau mencegah terjadinya deformasi. Nah, dan juga di sini salah satunya yang paling penting yaitu melindungi pekerja dari risiko tertimpa reruntuhan. Memang kalau kita bekerja di tambang bawah tanah, nah itu risiko pekerjaan sangat tinggi ya. Nah itu benar-benar dari sisi geoteknya harus diperhitungkan gitu secara rinci dan detail, karena juga akan berpengaruh terkait resikonya yang cukup besar gitu. Tidak cuma alat ya, cuma risiko dari humannya juga itu, manusianya bisa terjebak. Nah, jadi intinya dari penyanggaan ini untuk memperkuat atau menstabilkan lubang bukaan tadi yang setelah digali maupun sebelum digali. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis penyanggaan. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan jenis material ya. Ada perkuatan alamiah, kemudian perkuatan buatan, kemudian ada yang berdasarkan sifat penyanggaan, yaitu pasif dan aktif. Sebelumnya ada yang tahu nggak bedanya dari jenis material nih? Perkuatan alamiah seperti apa? Perkuatan buatan seperti apa? Ada yang tahu nggak atau ada yang bisa menjelaskan gitu? Atau menurut kalian aja lah gitu. Seperti apa sih perkuatan alamiah atau seperti apa perkuatan buatan gitu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Pengetahuan kalian aja mungkin. Ya, silakan. Di sini Pak, untuk perkuatan alamiah itu bisa berasal dari batuan itu sendiri, contohnya itu ada pilar, dan untuk perkuatan buatan itu bisa berasal dari kayu atau besi atau rock bolt, shotcrete, dan lain-lain Pak. Oke. Nah, itu berdasarkan jenis material. Jawabannya memang seperti itu ya, benar. Nah, alamiah itu memang perkuatan memang dari batuan aslinya gitu. Di sisa-sisa batuan yang memang enggak ditambang gitu. Artinya mungkin material atau bijinya itu kandungannya tidak terlalu berharga ya, berarti untuk itunya tidak terlalu tinggi. Gitu. Kalau perkuatan buatan, nah ini dia memang dibuat ya seperti tadi katanya kan ada penyangga kayu kan, nah itu kan dibuat ya dari kayu-kayu, nah disusun jadi buatan. Kemudian ada rock bolt juga, kemudian ada beton itu tadi. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Apa itu nanti perkuatan alamiah, secara detailnya yang buatan itu seperti apa. Nah, kemudian ada sifat penyanggaan pasif itu seperti apa, aktif itu seperti apa. Nah, jadi yang dijelaskan tadi ya, alamiah itu merupakan perkuatan sementara, dikarenakan dalam penyanggaan itu menggunakan material alami gitu, atau batuan itu sendiri. Nah, seperti ore ya, bijinya itu sendiri, kemudian ore-nya yang low grade, kemudian barren rock yang ditinggalkan dalam bentuk pilar gitu. Jadi ini alami disebut juga dengan natura support ya. Nah,
Kemudian sistem perkuatan ini sementara yang dicanangkan dapat menahan seluruh massa batuan hingga perkuatan permanen dipasang. Jadi memang hanya sementara ya, bukan untuk permanen. Nah, sampai di mana batuan hingga perkuatan permanennya dipasang. Atau memang kalau diperhitungkan mungkin nggak perlu juga ya dipasang perkuatan permanen kalau memang dari segi kekuatannya cukup menahan bebannya itu sendiri gitu. Nah, jadi terkait kekuatan alamiah. Jadi memang ore-nya itu sendiri sebagai penyangganya gitu. Nah, kalau untuk perkuatan buatan artificial support, nah ini merupakan perkuatan buatan ya yang materialnya dibuat sesuai dengan bentuk, susunan dan cara pemasangan tergantung dari kebutuhan. Gitu. Dan di sini ada berbagai macam jenis perkuatan buatan ya, tadi ada perkuatan kayu. Nah, ini termasuk pasif ya. Perkuatan beton ini pasif, penyanggaan baja ini pasif juga. Kemudian ada juga yang rock board gitu yang aktif. Kemudian ada penyanggaan khusus. Nah, ini kombinasi ya. Kombinasi misalkan antara rock board gitu kan. Kemudian ada perkuatan beton. Nah, ini digabungkan itu kombinasi. Nah, ini tergantung jenis material yang ada di lapangan ya atau yang diteliti gitu. Kemudian ada misalkan sifat penyanggaannya. Jadi ada dua, ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, kalau untuk yang pasif ini, nah ini bersifat mendukung atau menahan batuan yang akan runtuh. Jadi hanya mendukung aja ya pasif ini atau menahan batuan yang akan runtuh dan tidak melakukan reaksi langsung terhadap beban yang diterima atau rigidnya. Jadi di sini maksudnya ya, jadi ada reaksi ya, reaksi terhadap perpindahan secara tidak langsung sehingga beban yang diterima ini masih mengalami pergerakan gitu. Jadi sifat perkuatannya ini permanen dan utama gitu. Nah, sedangkan yang penyangga aktif, nah di sini bersifat melakukan reaksi langsung atau yieldnya itu, kemudian memperkuat batuan tersebut secara langsung atau disebut dengan reinforcement ya. Nah ini contohnya misalkan perpindahan ini direspon langsung oleh rock bolt gitu. Jadi sifat perkuatan ini sementara dan pendukung. Gitu. Nah tadi kan yang penyangga pasif tadi kan seperti ini ya, nah, seperti perkuatan kayu, beton, baja. Nah kalau aktif ini yang rock bolt. Nah ini contoh penyanggaan pasif ya. Jadi ada kayu, penyangga besi baja, kemudian ada penyangga beton. Nah untuk penyangga kayu sendiri pun terbagi menjadi 4 lagi nih, 4 bagian. Ada yang cribbing, kemudian ada three piece set, kemudian ada square set, kemudian ada five piece set ya. Kemudian untuk penyangga besi baja, nah ini bisa ada dua ya, ada two piece arch dan three piece arch. Nah, kemudian ada yang bentuknya roller steel joist ya, atau biasa disebut dengan e-beam gitu. Kemudian ada penyangga beton. Nah, penyangga beton ini istilahnya seperti shotcrete gitu kan, shotcrete, concrete gitu. Nah, ini mungkin saya jelaskan satu-satu. Nah, terkait penyangga kayu sendiri itu, di setiap penyangga itu pasti ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing tiap penyangga gitu. Nah, untuk penyangga kayu sendiri, nah ini telah digunakan ya sebelum perkembangan kekuatan modern gitu. Seperti hanya shotcrete tadi kan, itu udah modern lah. Jadi udah lama sekali ini udah digunakan untuk penyangga kayu ini. Nah ini biasanya pembuatan terowongan tambah sebagai bahan penyangganya. Nah ini ada keuntungannya. Keuntungannya sini ringan, mudah dibawa, kemudian mudah dibentuk dan dipasang. Kemudian kalau misalkan ada keretakan gitu kan,
misalkan terlihat, nah ini retakannya ini pasti berada atau terlihat di sepanjang seratnya, nah, sehingga mudah deteksi gitu. Karena kayu itu kan berserat ya, dia berserat. Nah, nanti kalau memang ada retakan, pasti dia akan mengikuti serat-seratnya itu. Jadi mudah dideteksi. Kemudian sisa potongan atau patahan dapat digunakan sebagai pasak, material isian dan lainnya. Jadi masih bisa digunakan gitu. Kalau memang ada patahan-patahan yang berlebih ya atau ini bisa digunakan sebagai pasak ataupun hal lainnya. Nah, itu keuntungannya. Kalau untuk kekurangannya, nah di sini kekuatan mekanik tergantung struktur serat dan cacat alami. Jadi di sini tergantung bahan materialnya ya, karena dia kayu. Nah, ini bisa saja kan kayak kan beda-beda ya serat-seratnya gitu. Tapi ada juga yang cacat alami. Nah, ini kita nggak tahu nih kayunya ini apakah memang enggak, kan beda-beda. Jadi sini kekurangannya sini. Kekuatannya ini tergantung strukturnya. Kemudian kelembaban mempengaruhi kekuatannya. Nah, karena dia kayu kan, mungkin kalau kita lihat biasanya kan kayak di meja-meja ada rayap gitu kan. Nah, itu bisa menggeruti kayu-kayu itu kan. Nah, ini sama aja dengan kelembapan. Nah, karena dia mungkin lembab, basah kan, nah itu cepat rapuh gitu kayunya itu. Jadi di sini mempengaruhi kekuatan. Ini juga mudah lapuk dan mudah terbakar ya. Jadi ini kekurangan dan keuntungan dari pengguna kayu. Nah, ini macam-macam penyangga kayu tadi. Jadi sesuai dengan bentuk susunan dalam pemasangannya, penyangga kayu ini mempunyai nama-nama yang berbeda, gitu. Ribbing ya atau pack. Nah, ini dengan bentuk penampang yang lebar. Jadi penampang yang lebar, kemudian digunakan di daerah yang memerlukan perkuatan yang tinggi gitu. Artinya dia memang perlu sekali penyangga ini, khususnya untuk penyangga kayu ini. Nah, contohnya seperti di lubang produksi dan perempatan gitu. Karena memang ini ya, apalagi kalau perempatan itu kan beban-beban yang berada di persimpangan ini cukup besar ya, karena dia persimpangan. Nah, artinya terpusat dia beban-beban yang dialami itu di persimpangan tadi. Nah, jadi ini bisa menggunakan yang penyangga kayu yang model cribbing ini. Ini juga pada pemasangan di lubang produksi seperti long wall. Nah, ini susunan cribbing tersebut dikombinasikan dengan batang besi yang dilepas. Nah, biasa disebut dengan fork release ya. Nah, ini adalah penyangga hidrolik ya. Jadi di mana nanti penyangga hidrolik ini akan terjadi proses perlepasan atau pembebasan penyangga hidrolik gitu, atau fork support gitu, dimana dari tekanan batuan atap tambang itu setelah area kerja telah selesai ditambang. Jadi dia ada pembebasan dari penyangga hidroliknya ini yang disebut dengan hook release ini. Nah, ini biasanya di pemasangan lubang produksi ya, terutama untuk tambang yang long wall. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Nah, ini tadi untuk yang cribbing tadi ya. Jadi dia bentuknya seperti ini penyanggaannya, nah, disusun seperti ini gitu. Ini juga ada yang gambar sebelah kiri ini ya. Ini juga penyangga yang cukup tinggi. Kemudian ada yang namanya tripleset ya. Nah, ini penyanggaan yang digunakan pada lubang bukaan yang berbentuk persegi panjang. Kemudian terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada bagian atas ini,
Ini disebut dengan cap. Kemudian ada yang bagian samping tiang ini disebut dengan pos biasanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada tingginya sebesar 2 meter ya, tinggi dari lantai hingga atap ini. Nah, kemudian lebar dari penyangga ini atau lebar dari terowongan ini ya sekitar 3,7 nih. Nah, kemudian di sini untuk lebar dari atapnya ini sekitar 2,4. Nah, di sini juga ada saluran drainase. Jadi tripeset ini ada 3 ya. Ada capnya 1, cap kayunya yang kayu 1, kemudian di bagian samping tiangnya ada 2. Nah, kemudian ada juga yang namanya square set. Nah, ini penyangga ini umumnya digunakan pada lubang vertikal ya, seperti rise atau wedge. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi disusun berbentuk seperti persegi, persegi atau balok ini. Nah, biasanya seperti ini ya gambarannya ini. Nah, ini square set timbering. Nah, kemudian ini adalah stop cross section gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya five set ya. Five netnya ada 5 ya. Nah, jadi ada 5 penyangga kayunya di sini, yaitu satu set penyangga berbentuk rangka kapal kuda ya. Nah, jadi bentuknya ini seperti bentuk kapal kuda atau bentuknya lengkung gitu. Nah, di sini terdiri biasanya dari crown piece 1 ya di bagian atapnya ini. Kemudian legs atau posnya adalah 2 buah. Kemudian ada wedges atau cap blocks ya 2 buah. Nah, ini yang bagian miringnya ini. Nah, itu tadi untuk penyangga kayu ya. Kemudian ada penyangga besi baja. Nah, sebenarnya kalau ada yang memang mau ditanyakan silakan aja ya. Saya bertanya aja. Dan saya lanjutkan lagi ini terkait penyangga besi baja. Nah, jadi tadi udah ada kelebihan dan kekurangannya ya. Sekarang terkait penyangga besi baja ini. Nah, ini kalau lihat kan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan penyangga kayu. Jadi semakin berkembangnya sistem perkuatan dan peraturan keamanan kerja, jadi membuat perkuatan kayu ini diganti dengan perkuatan besi baja gitu. Jadi mungkin kalau saat ini kalian lihat di beberapa terowongan tambang ya, sangat jarang menggunakan penyangga kayu. Jadi beralih ke sistem besi baja ini. Nah, ini keuntungannya ini homogen ya dan elastisitas tinggi, berbeda dengan kayu tadi ya, dia berdasarkan serat-seratnya tadi. Nah, kemudian di sini kelembaban tidak berpengaruh ya. Kemudian juga pemasangan mudah. Nah, tapi di sini kekurangannya high cost, artinya biayanya cukup mahal. Nah, seperti biasa kualitas tinggi dengan juga harga yang lumayan tinggi juga. Kemudian ini ada macam-macam penyangga ya, ada 2. Jadi ada 2 piece arch dan 3 piece arch ini. Nah, ini penyangga ini bentuknya seperti busur dan umumnya digunakan di daerah lubang-lubang utama gitu. Atau lubang-lubang utama ini maksudnya jalan masuk ya, jalan masuk pintu utama terowongan lah gitu. Kemudian ada juga yang namanya e-beam. Nah, ini penyangga ini biasanya dipasang untuk lubang bukaan yang bentuknya 4 persegi panjang dan digunakan umumnya di daerah lubang-lubang produksi. Penyangga ini kadang-kadang dikombinasikan dengan kayu atau dinding beton. Jadi
Ini bisa dikombinasikan dengan kayu dan beton. Nah, ini untuk contoh gambarnya seperti ini. Ini ada penyangga besi baja ya. Nah, ini biasanya bentuk melengkung. Nah, biasanya kalau kalian mau masuk ruangan itu pasti penyangga ini yang paling utama ya. Penyangga harus memang benar-benar kuat gitu untuk jalan masuk. Karena kan ini akses utama ya. Nah, kalau jalan tambang itu kan ruangan tambang ini kan biasanya cuma ada satu akses masuk ya. Nah, kalau memang ada dua akses itu nggak apa-apa. Tapi kalau satu akses ini benar-benar harus diperhitungkan perkuatannya nih. Makanya di sini menggunakan besi baja ya. Nah, tidak menggunakan penyangga kayu apalagi gitu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke penyangga beton. Jadi ada penyangga kayu, penyangga baja ya. Nah, kemudian ada penyangga beton. Nah, beton ini merupakan campuran semen, pasir, dan air ya. Nah, kan biasa ya kalau kalian pernah membuat mengaduk semen, misalnya campur semen, pasir, air ya kan untuk menjadi beton. Nah, tapi di sini ada campuran tambahan lagi gitu, yaitu CaCl, kalsium klorida. Itu di sini untuk mempercepat pengerasan gitu kan. Karena kita memang kalau kita membuat beton, kalau mungkin membuat rumah mungkin tidak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau kita membuat ini di dalam bawah tanah, nah ini akan lambat ya keringnya gitu. Karena apalagi tidak di bawah permukaan, tidak langsung di bawah permukaan, itu di atas permukaannya. Kalau di atas permukaan mungkin langsung terkena sinar matahari. Nah, kalau ini kan di bawah permukaan gitu. Jadi ini perlu penambahan CaCl untuk mempercepat pengerasan. Karena kan kalau di bawah tanah kan memang mengejar waktu ya, kayak gitu sebutannya. Karena jadi kalau terjadi deformasi yang cukup besar, material lemah itu kan bisa terjadi failure ya, bisa terjadi longsor. Nah, ini ada keuntungan kelebihannya juga. Nah, sini keuntungannya yaitu kuat tekan yang tinggi, kemudian dapat menahan rembesan air, kemudian bahan mudah didapat. Kemudian kekurangannya di sini kuat tariknya rendah, kemudian hancuran beton tidak dapat digunakan lagi. Dan biayanya juga pasti ini cuma cukup mahal juga gitu. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini ada penyangga beton. Nah, jadi seperti beton ya. Ini beton. Kemudian ini ada kombinasi gitu antara penyangga besi baja. Nah, kalau kita lihat di sini ada penyangga besi baja. Kemudian ada beton. Nah, ini tadi untuk ini ya, penyangga yang pasif gitu. Sekarang ini masuk ke contoh penyangga yang aktif. Nah, ini salah satunya itu adalah rockboard ya, contohnya. Nah, di sini reaksi perpindahan ini yang terjadi dapat direspon langsung oleh kuat tarik dari rockboardnya. Nah, biasanya rockboard ini dikombinasikan dengan wear mesh. Wear mesh ini fungsinya untuk menahan jatuhan batuan ya. Jadi wear mesh ini seperti ya kawat-kawat gitu ya, kawat-kawat. Kalau kan gambaran kecil adalah kawat nyamuk gitu. Kawat nyamuk kan biar nyamuk nggak bisa lewat ya. Nah, sama dengan wear mesh ini juga. Kawat-kawat ini untuk agar batu tidak jatuh langsung ke bawah gitu. Jadi dia masih dapat menahan dari batuan yang failure gitu. Nah, ini kemudian dengan rockboard ya. Rockboard ini istilahnya seperti gambarnya kayak paku gitu kan.
kayak kawat nyamuk tadi kan, kawat nyamuk kalau ditempel aja nggak kuat ya. Jadi harus diberikan paku gitu. Nah, untuk memperkuat kawat nyamuknya tadi, sama aja dengan istilahnya di sini ya rockboard dengan wermes gitu. Wermes ini seperti jaring-jaring gitu. Nah, rockboard ini untuk memperkuat wermesnya ini tadi. Nah, di sini keuntungannya di sini lebih fleksibel. Kemudian di sini pemasangan mudah dan cepat. Kemudian biaya lebih rendah, gitu. Dapat menghemat biaya. Kalau kekurangannya sini perlu pergantian jika korosi. Nah, artinya di sini rockboard itu tadi bisa mengakibatkan korosi ya. Nah, ketika dia korosi, nah, jadi mengakibatkan juga kekuatannya yang paling lemah gitu. Kemudian juga kekurangan ini membutuhkan rockboard yang cukup panjang jika jarak lapisan batuan cukup jauh. Gitu. Nah, ini contoh dari rockboard ya. Nah, ini ada rockboard yang ditancapkan mungkin ini di bagian atap ya, atap terowongan. Nah, ini merupakan pelapisan batuannya. Nah, ini kita lakukan rockboarding ya. Nah, ini gambaran secara mekanik ya, mereka secara manual memasang rockboardnya. Nah, ini kalau kita di sini ada jaring-jaring ya. Nah, ini disebut dengan wermes tadi. Ini untuk menahan batuan yang jatuh langsung. Nah, ini kalau kita lihat secara jelasnya. Ini adalah wermesnya, kemudian ada rockboardnya ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu terkait penyanggaan ya. Ini dari definisi, kemudian ada jenis-jenis penyangga. Jadi ada yang penyangga pasif dan aktif ya. Yang pasif tadi kan ada 3 ya, ada yang penyangga kayu, kemudian penyangga besi, baja, kemudian ada penyangga beton. Kemudian penyangga yang aktif itu ada rockboard. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, ini terkait rekomendasi perkuatan ya. Nah, jadi kalian mungkin sudah pernah mendengar RMR ya, mungkin sudah ada jelaskan waktu mekanika batuan. Jadi dari data RMR tadi, kita bisa menentukan kelasnya ini. Jadi dia ada 5 kelas. Nah, ini kekuatan batunya sangat very good ya. Kemudian ada yang batuan yang bagus, kemudian ada yang sedang, verok, kemudian ada yang buruk, kemudian ada yang sangat buruk. Nah, ini tergantung dari RMR-nya. Kalau kita lihat di sini kan RMR yang sangat bagus, di sini adalah 81 sampai 100. Dan kalau yang baik, batuan baik ini 61 sampai 80. Kalau yang sedang 4 sampai 60. Nah, kalau yang buruk ini 2 sampai 40. Dan yang sangat buruk ini MR-nya dikurang dari 20. Nah, ini juga pengaruhnya terkait penggalian ya. Nah, artinya kalau semakin bagus penggalian, semakin bagus nilai RMR-nya atau rockmass kelasnya ini, maka dia akan bisa penggalian itu full face, artinya seluruh permukaan bisa 3 meter gitu advance-nya. Nah, di sini ada penyangganya ya, ada rockboard, ada shotcrete, kemudian ada steel set ya, atau penyangga baja tadi. Nah, di sini kalau memang very good, batuannya sangat bagus,
RML-nya 80/100, maka umumnya tidak perlu penyanggaan gitu. Kecuali di sini menggunakan rock bolt. Nah, itu. Mungkin rock bolt-nya juga bisa ditambahkan dengan wire mesh-nya gitu. Nah, ini bisa menggunakan diameter 20 mm ya untuk ukuran rock bolt-nya. Nah, ini kalau batunya sangat bagus ya. Nah, kalau bagus atau baik aja di sini, nah ini penggaliannya kan 1 sampai 1,5 meter penggalian full face-nya ini. Nah, dengan support 20 meter dari muka gitu. Atau 20 meter dari muka face-nya itu. Nah, kemudian di sini untuk penyangganya, nah ini bisa menggunakan rock bolt atau juga dengan menggunakan shot grid gitu. Nah, sini ada ketentuannya ya. Nah, di sini secara lokal menggunakan ini boardnya ini sekitar 3 meter panjangnya. Kemudian spasinya ini 2,5 meter. Nah, ini bisa menggunakan dengan wire mesh gitu. Nah, ini juga untuk shot grid. Nah, ini untuk ketebalannya adalah 50 mm ya. Dan juga bila diperlukan crown-nya ini juga. Kalau untuk steel set tidak perlu. Ini juga sama yang Vero ini. Nah, ini bedanya di sini ya penggalian. Nah, jadi kalian mungkin udah bisa memperkirakan kan, dari RMR ini. Nah, itu akan menggunakan penyenggahnya seperti apa gitu. Dan juga terhadap penggaliannya. Nah, jadi dari tabel ini kan bisa menjelaskan ataupun mendapatkan kriteria dari penyanggaan maupun dengan penggalian. Nah, jadi tadi parameter apa yang dibutuhkan yaitu adalah nilai RMR. Jadi dengan kalian mendapatkan nilai RMR, nah udah kalian bisa merekomendasikan perkuatannya seperti apa. Nah, kemudian, nah ini merupakan key system ya. Nah, key system ini yaitu penggunanya lebih detail lagi sih. Kategori apa yang kalian bisa gunakan gitu. Kalau tadi kan ini berdasarkan RMR ya. Ini berdasarkan RMR. Ini berdasarkan key system. Gitu. Nah, dimana key system ini kan dibutuhkan parameter ini ya, RQD, join set number, kan, join roughness, join alterasi, kan, join metering, SRF gitu. Nah, ini data yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah tinggi spannya berapa meter dibagi dengan ESR. Ya. ESR ini tergantung dari kategori penggaliannya. Jadi misalkan biasanya itu ada bukan tambang, apakah itu permanen atau sementara. Nah, kemudian kegunaannya untuk ruang penyimpanan misalkan, atau juga terowongan itu sebagai terowongan jalur utama ya, ada pembangkit listrik, ataupun terowongan untuk stasiun kereta api. Jadi nanti itu ini tergantung kategori penggaliannya ESR ini. Kalau span ini kan tinggi dari lubang bukaannya ini. Jadi dari dua ini kita bisa mendapatkan kategori dari perkuatannya. Nah, misalkan di sini kita dapatkan contoh ya, misalkan nilai Q-nya ini adalah 1 ya. Nah, di sini 1 ya. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian
hasil dari span permainan ESN ini berapa gitu, misalkan didapatkan nilainya 10, nah maka dia anggaplah 15 saja, 15 ya, 15, berarti dia antara sini ya, antara menggunakan kalau yang garis-garis miring ini merupakan shot grid-nya ya. Ketebalan dari shot grid-nya ini menggunakan spasi dari rockboard-nya. Nah ini mungkin board spacing dengan shot grid gitu. Kalau ini hanya dengan shot grid. Jadi dari sini kita bisa menilai ini kan ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, ini masuk kategori mana? Kalau tadi misalkan key-nya 1, kemudian perbandingan span SR-nya adalah 15, maka didapatkan di 6 ini ya. Nah, kalau 6 tadi kan berarti dia menggunakan fiber dan forest shot grid ya. Nah, dimana sini 90 sampai 120 mm. Nah, karena dia di antara sini ya. 90 sampai 120 meter dengan bolting. Ini seperti itu. Nah, dari ini juga kita bisa menentukan kategori penyangganya seperti apa. Ini hanya untuk melihat apakah perkuatannya yang mana yang kita gunakan atau rekomendasi perkuatan gitu. Jadi dari RMR ataupun dari key system, nah itu udah bisa menentukan jenis perkuatannya apa. Nah ini ada juga edaran Menteri PUPR ya, nomor 30 garis miring SE garis miring M garis miring 2015 terkait kriteria pemilihan jenis perkuatannya. Nah, jadi sini ada yang digunakan untuk menentukan jenis sistem penyangga bawah tanah itu berdasarkan batuan ataupun tanah di sini. Dan efektivitas elemen perkuatannya. Di sini ada batuan semprot, kemudian rockboard ya, board batuan, kemudian ada penyangga baja, kemudian ada lantai kerja. Nah ini sebenarnya diambil dari apa ini disusun oleh JSC ya, atau Japan Society of Civil Engineer kalau nggak salah. Ini tahun 2007. Jadi di sini ada 5 kategori ya. Kalau kita lihat ini dari kategori kuat sampai lemah gitu. Ini kan ada batuan keras. Nanti kita misalnya dari kelas B dan C. Kemudian ada batuan lunak, ini ada kelas D. Kemudian ada media tanah, ini kelas E, ada zona patahan. Kemudian ada juga squeezing ground ya. Nah ini biasanya istilah geoteknik, di mana kondisi tanah atau batuan bawah tanah mengalami deformasi plastis gitu. Nah, jadi sini kalau kita lihat untuk batuan keras sendiri, misalkan sini ada sedikit rekahan, dan sini ada batuan semprot. Kalau yang ada segitiga ini kan artinya dia efektif ya, dia efektif untuk digunakan. Tapi kalau yang tanda silang, nah ini pada prinsipnya tidak perlu gitu. Tapi kalau yang bulat ini sangat efektif, jadi sangat diperlukan gitu. Jadi kalau kita lihat untuk batuan keras ini, kalau sedikit rekahan, ya berarti penyangga baja ataupun lantai kerja ini tidak perlu ya dilakukan perkuatan atau penyanggaan. Tapi untuk yang rockboard atau batuan semprot atau shot grid tadi, nah ini efektif gitu. Nah, sedangkan kalau yang banyak rekahan, nah ini sangat efektif. Nah ini kalau menggunakan batuan semprot ataupun batuan rockboard,
kemudian juga lantai kerjanya. Tapi di penyangga baja ini cuma efektif. Nah, juga sama seterusnya gitu ya. Jadi membacanya kayak gitu. Ini ada batuan lunak. Ini ada faktor konsentrasinya ada 2 sampai 4. Kemudian ada konsentrasinya ada 1 sampai 2. Dan kalau kita lihat di sini kan dia sangat efektif ya, sangat efektif di beton semprot maupun rock bolt. Kalau penyangga baja ini tidak perlu, tapi untuk lantai kerja di sini efektif gitu. Ini ada catatan-catatannya juga dan sebagai tambahan dari masukan dari sini. Ini juga kalau kita faktor kompetensi yang 1, 2 ini untuk kelas D ini sangat efektif semua ya digunakan untuk bagian-bagian penyangganya. Nah, dan itu seterusnya ya sampai di sini tadi supervising ground pun zona patahan ini sangat efektif ya. Nah, intinya harus bisa memang harus ini ya disangga gitu, karena zona patahan ini sangat rentan ya, apalagi kalau di bawah tanah lagi ada peledakan ya kan, bawah tanah itu bisa mengakibatkan pergeseran gitu, jadi deformasi. Kemudian nah ini ada skema tipikal untuk pola perkuatan dan dinding serta deformasi izin gitu. Nah, ini digunakan untuk mendesain perkuatan terowongan atau bukan bawah tanah yang berdasarkan kategori batuan tadi ya. Nah, tadi menurut JSCO ini. Jadi tabel ini menunjukkan bagaimana teknik perkuatan berbeda diterapkan sesuai dengan kondisi geologinya. Ya, dimana tadi kan di sini kita lihat dari batuan atau tanah yang keras sampai yang lemah ya. Ini sini panjang laju penggalian, nah, ini juga dapat lihat ya. Ini dia panjang atau laju penggalian adalah 2 meter untuk batuan yang cukup kuat tadi. Nah, tapi kalau yang cukup lemah ini hanya boleh 1 atau kurang dari 1 ya meter. Kemudian ini kekuatannya atau penyangganya ya, ada rock bolt. Nah, ini ada panjangnya. Nah, rata-rata sini memang 4 meter ya panjang rock boltnya. Untuk yang material yang lemah di sini, nah ini 6 ya, berarti panjangnya 6 meter gitu. Kemudian juga jarak, nah ini ada arah melengkungnya. Ya semakin ya prinsipnya semakin kuat batuannya yang enggak terlalu panjang. Nah, arah lengkungan ini jarak arah lengkung ya. Nah, melengkung. Nah, kalau yang cukup lemah artinya arah lengkung ini harus pendek-pendek, nggak boleh terlalu panjang. Ini juga sama arah memanjang, jarak boltnya ini. Nah, makin lemah batuannya itu, maka dia akan semakin kecil ya, atau arah memanjang semakin kecil. Nah, ini untuk area pemasangan dia ada top heading bench, nah, top heading and bench nih. Jadi nanti ada 3 skema untuk penggalian top and heading ini sebenarnya. Jadi dia bagian atas dulu digali, kemudian baru benchnya, baru nanti mungkin gambarnya seperti nanti ya. Kemudian ada penyangga baja ya sama ini ya. Ini ada top heading. Kalau untuk yang kekuatannya cukup kuat ya tadi tidak perlu penyangga baja ya. Tapi kalau sudah masuk ke kelas C2 ini ya, atau batuan lunak, bisa diperlukan penyanggaan baja. Nah,
Nah, ini untuk H-beam 150 ya. Kemudian juga benchnya, nah ini adalah jaraknya ini sekitar 1,2 meter jarak antar penyangganya. Kalau yang semakin lemah mungkin semakin rapat ya. Kemudian ada ketebalan beton semprot. Nah ini ya semakin lemah artinya harus semakin tebal gitu ketebalan betonnya. Nah, dari 10 cm ya, cm satuannya sampai 25 cm. Kemudian juga ketebalan dinding untuk liningnya. Nah, ini kalau kita di sini lengkungan, dinding samping, ini hampir sama semua ya, 40 cm. Untuk lantai kerja ini di antara 45 sampai 50 cm. Kemudian ini biasanya deformasi yang diizinkan, nah ini tidak ada. Nah, ini kalau memang deformasinya sebesar 10 cm. Tuh. Nah ini untuk gambarannya ya, tadi ada pengembangan terowongan ada 3 langkah itu. Jadi untuk penggalian yang headingnya dulu digali, kemudian baru bench, baru yang digali adalah lantai kerjanya. Nah, sebenarnya heading ini merupakan bagian atas dari galian terowongan. Ini biasanya digali terlebih dahulu, jadi mulai dari atas ini digali. Nah, kalau ini biasanya metode ini disebut dengan top heading and bench excavation ya. Jadi dia topnya dulu, top headingnya digali, kemudian benchnya, baru lantainya yang digali gitu. Kalau heading ini kan bagian atas, kalau bench ini merupakan bagian di bawah heading. Jadi setelah headingnya digali dan distabilkan, nah, jadi heading ini udah stabil ya kondisinya, udah diberikan kekuatan, misalkan diberikan batuan atau rock board, ya kan, atau batuan semprot. Ketika sudah stabil, baru dilakukan penggalian benchnya ini tadi. Nah, di sini artinya kan memberikan akses yang lebih rendah lagi ya. Dia meningkatkan tinggi bukaan akhir terowongan. Jadi sudah semakin tinggi bukaan akhirnya ini. Nah, di sini bench ini biasanya perawatannya seperti penyangga baja dan shotcrete. Ini bisa ditambahkan jika memang batuan atau masanya jadi tidak stabil lagi. Walaupun tadi di heading ya, heading ini kita udah lakukan penyanggaan. Ketika kita lakukan menggali bench, kemudian tidak stabil lagi, itu bisa kita berikan perkuatan lagi, seperti penyangga baja ataupun shotcrete gitu. Ini juga ketebalannya ditentukan oleh kelas atau batuan tadi ya. Tergantung kelas ini tadi. Kemudian baru yang lantai kerja ini baru ditambang lagi. Bukan digali ya. Jadi lantai kerja ini digali. Jadi ini merupakan dasar atau fondasi terowongan. Nanti mungkin fungsinya sebagai jarum instalasi ya, instalasi rel kereta, pipa, dan juga lain-lain. Ini juga sama ya, ketebalan dari penyangga ini ditentukan oleh kelas tanah atau batuan yang berdasarkan Menteri PUPR tadi. Apalagi untuk yang lantai ini memang kalau memang kondisi tanahnya lunak, misalkan di kelas D, maka lantai kerja ini harus dibuat tebal dan kuat gitu. Karena untuk menahan deformasi dari bawah juga. Dari bawah, juga dari beban alat galimut yang akan masuk gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Nah, materinya cukup sampai di sini dari saya gitu.
Jadi ini sudah saya jelaskan ya terkait pengertiannya, kemudian jenis-jenis penyanggaan, kemudian bagaimana memberikan rekomendasi penyanggaan gitu. Jadi ini ya. Kalau berdasarkan jenis material tadi sudah ya, perkuatan alamiah itu memang perkuatan dari ore-nya itu sendiri. Kalau perkuatan buatan memang adanya penambahan material ya seperti tadi penyangga kayu, ya kan? Penyangga beton. Nah ini juga kalau bersifat penyangganya ada yang pasif dan aktif gitu. Yang pasif tadi kan terdiri dari ini ya, perkuatan kayu, beton, baja, ini pasif gitu. Ini tadi dari pengertiannya ya. Itu pasif ini bersifat mendukung atau menahan batuan yang akan runtuh gitu. Dia langsung reaksi terhadap beban yang diterima. Tapi kalau penyangga aktif, ini tadi kan rock bolt, nah ini bersifat melakukan reaksi langsung yang memperkuat batuan tersebut secara langsung. Nah ini contoh penyanggaannya. Ada flipping ya, set flat, square set, fps ini. Ada penyangga besi baja, dan juga kalian udah tahu ya kurang keuntungan dan kelebihan kekurangannya di masing-masing penyanggaan. Ini kapan digunakan penyangganya? Nah ini bisa berdasarkan RMR ini. Berdasarkan RMR kalian bisa menentukan penyangga mana yang digunakan. Ini juga terkait ekskavasi penggaliannya. Ini misalnya RMR, kemudian ini berdasarkan sistem. Ini juga berdasarkan Menteri PUPR ya, yang nomor 30 2015. Nah, ini terkait dari batuan tanahnya, batuan atau tanah. Ini ada kriteria sampai di mana ini ada skemanya ya, skema pola perkuatan dinding serta deformasi izinnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Oke, silakan. Untuk materinya boleh di-share kan nanti, Pak? Oh, untuk materi sudah saya share kalau nggak salah itu di Google Drive kemarin saya share itu. Kalau nggak salah baru geoteknik, baru mata kuliah geoteknik dan software tambang itu, Pak. Oh gitu ya, belum saya share ya untuk materi ini ya. Nanti coba saya cek lagi, mungkin oke, nanti saya coba kirimkan ke ketua kelasnya ya, mungkin terlewat. Baik. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk absensi mungkin nanti besok ya. Saya juga lupa terkait yang stabilan bukan software tambang ya Pak. Kemarin belum absensi. Mungkin nanti besok untuk yang stabilan bawah tanah juga saya mintakan dengan Pak Alio. Oke, kalau tidak ada yang pertanyaan lagi mungkin saya akhiri ya pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.